One, my name is Mawin Silahi, and I will explain about Chapter 8, Cash Flow and Capital Budgeting. Okay. Cash Flow and Capital Budgeting. Cash Flow and Capital Budgeting di sini kita bisa melihat bahwa berbagai macam tipe-tipe investasi di dalamnya. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana kita juga akan melihat pengaruh dari investasi tersebut yang akan dipengaruhi oleh inflasi perekonomian di suatu negara tempat investasi tersebut berlangsung. Kemudian ada semacam situasi-situasi tertentu yang akan mempengaruhi capital budgeting process. Lalu human element di dalamnya tentu saja ketika kita membahas suatu project, maka ada SDM atau sumber daya manusia di dalamnya. Kemudian di sini kita melihat perbandingan cash flow dengan accounting profit. Ya, umumnya adalah cash flow di sini dia lebih menggunakan metode yang kita tahu adalah cash basis. Sedangkan metode accounting atau laporan keuangan yang dibuat itu umumnya memakai accrual basis. Ya, contohnya ada depresiasi. Depresiasi itu menggunakan metode accrual basis, bukan cash basis. Kenapa seperti itu? Karena depresiasi itu adalah kita mengurangi suatu aset dari book value-nya. Berarti kita mendepresiasikan aset tersebut dengan metode straight line, double declining, dan lain sebagainya yang kita sudah pelajari. Bukan kita mengeluarkan cash, makanya disebut depresiasi itu menggunakan metode accrual basis. Lalu kemudian tujuan dari capital budgeting process itu sendiri itu agar pendapatan yang kita terima itu lebih melihat dari metode cash basis. Jadi kita bisa mengetahui return-nya itu benar-benar real. Dan di dalam project cash flow tersebut kita juga sudah ada efek yaitu pajak menyertai dan juga ada atau tidak beban bunga di dalamnya. Kemudian ini adalah tipe-tipe dari cash flow. Yang pertama itu ada depresiasi, kemudian ada fixed asset expenditure, lalu ada working capital expenditure, lalu ada terminal value, lalu ada incremental cash flow dan opportunity cost. Nah, dari tipe cash flow ini kita akan mempelajari satu-satu masing-masing di pertemuan ini. Depresiasi. Depresiasi itu merupakan suatu metode seperti umumnya kita penyusutan aset. Oke, di mana di situ tidak ada uang yang kita keluarkan. Oke. Dan juga di dalam depresiasi itu di dalamnya sudah ada include pajak. Kenapa begitu? Ketika kita membeli suatu aset, contohnya kita beli aset mesin. Mesin itu kan di dalamnya ketika kita beli sudah ada PPN 10%. Dan kita membeli berarti kan harga mesin tersebut include PPN. Jadi secara tidak langsung harga book value tersebut adalah total harga dari aset tersebut ditambah dengan PPN. Oke? Dan otomatis sudah ada tax di dalam aset tersebut. Lalu ada dua metode depresiasi yang biasanya digunakan. Oke. Ya. Ini kita ambil contoh misalnya perusahaan membeli fixed asset sekarang dengan harga 30.000, kemudian dia akan mendepresiasikan aset tersebut, fixed asset tersebut selama 3 tahun dengan metode straight line method atau metode garis lurus seperti teman-teman tahu. Kemudian fixed asset tersebut akan menghasilkan unit sebanyak 10.000 per tahun. Dengan biaya yang akan dikeluarkan itu atau COGS-nya itu adalah $1 per unit. Berarti kalau $1 per unit berarti dia akan menghasilkan tadi dia bilang 10.000, berarti COGS-nya ya totalnya adalah 10.000. Oke. Kemudian dia bilang di sini dia akan menjual
dengan harga $3 per unit. Berarti 3 dikali 10.000, berarti salesnya itu adalah 30.000. Kemudian kita dapat info lagi di sini, perusahaan akan dikenai pajak sebesar 40%. Oke. Nah, ini adalah laporan keuangannya, di mana kita tahu salesnya itu 30.000, kemudian dikurangi 10.000 dari COGS-nya yang tadi, menghasilkan 20.000, depresiasi 10.000 itu didapatkan dari tadi aset tersebut dihargai 30.000, 30.000 dibagi 3 tahun, berarti setahunnya itu harus didepresiasi sebesar $10.000. Ya, kemudian ini akan menghasilkan income, pre-tax income itu sebesar 10.000. Lalu dikurangi pajak yang tadi kita sudah dapat infonya 40%. Berarti net income-nya adalah 6.000, oke? Ya, kemudian di sini ada cash flow net income ditambah dengan depresiasi sebesar 16.000. Kenapa ditambah? Karena ketika kita melihat dalam kita menghitung suatu cash flow, di cash flow itu kan menggunakan metode cash basis, which is itu melihat uang masuk dan uang keluar yang real, oke? Ya, depresiasi di sini kan beban depresiasi di sini kan tidak beban yang tidak menggunakan metode cash basis tapi accrual basis, berarti tidak real. Ya, jadi harus yang tadinya kita sudah kurangin, ya berarti kita ingin tahu berapa sih keuntungan sebenarnya yang benar-benar real yang kita punya. Berarti 6.000 ditambah dengan 10.000 sebesar 16.000. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Jadi cash flow di perusahaan tersebut bukan 6.000 tetapi 16.000. Berarti dia punya uang cash, menghasilkan cash itu sebesar $16.000. Lalu di sini depresiasi. Banyak negara itu menggunakan satu metode depresiasi dengan tujuannya lebih ke tax, oke? Dan juga untuk mempermudah proses dalam laporan keuangan atau membuat suatu report. Ya, biasanya metode depresiasi yang digunakan itu umumnya untuk negara-negara di negara-negara Amerika sana itu menggunakan metode Modified Accelerated Cost Recovery System atau di Asia Match. Oke. Ya, tapi di Indonesia kita biasanya itu menggunakan metode Straight-line method dan double declining method. Umumnya itu, tapi untuk slide ini jadi kita lebih baik skip saja. Ya, di sini juga kita boleh dapat info nih, ada for capital budgeting analysis is the depreciation method for tax purpose that matter. Itu maksudnya adalah dalam analisis capital budgeting, metode depresiasi itu menentukan seberapa besar tax yang akan kita bayarkan. Oke. Ya, ini kalau kita pakai metode tadi match yang biasa digunakan di Amerika, tapi di Indonesia kita tidak memakai ini, jadi kita skip saja. Kemudian ini ada fixed asset expenditure. Jadi kita membeli fixed asset, oke? Jadi many capital budgeting problem begin with the initial outflow. Jadi ketika kita membeli fixed asset, kita harus melihat seberapa banyak aset tersebut akan menghasilkan barang atau memproduksi barang yang kita bandingkan dengan mesin yang lama. Jadi misalnya kita ingin membeli mesin yang baru, kita berasumsi bahwa mesin yang baru akan bisa memproduksi jumlah unit yang lebih banyak daripada mesin yang lama. Oke, otomatis akan menghasilkan cash, oke, lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian kita juga di dalam harus melihat ketika kita ingin menjual mesin yang lama, kita harus melihat adakah komponen pajak tax yang bisa kita saving dari kita menjual aset yang lama.
atau mesin yang lama. Contohnya gini, ketika kita menjual mesin yang lama, kemudian mesin yang lama tersebut misalnya harganya itu ternyata bagus di atas book value, oke, di atas book value sebenarnya. Otomatis kan itu akan membantu kita dalam membayar pajak nanti, oke. Jadi kita akan mendapatkan cash yang lebih banyak dan sehingga membantu kita dalam membayar pajak. Kemudian di sini ada contoh, Electron Manufacturing itu membeli $100.000 suatu komputer baru 3 tahun yang lalu. Kan kemudian karena teknologi berubah, dia harus mengganti komputer tersebut dengan yang lebih baru dan lebih cepat. Karena kualitas komputer tersebut diketahui dia itu sudah masa depresiasinya itu 5 tahun dan juga menggunakan metode perhitungan dari March tadi depresiasi. Ya, di sini perusahaan menghitung depresiasinya itu akan sebesar 71,20%, oke, untuk mesin yang lama. Kemudian book value-nya itu sebesar 28.800. Ya, perusahaan Electrocom ini akan menjual mesin yang lama kepada perusahaan lain seharga 10.000. Berarti yang dijual itu di bawah harga book value-nya, oke? Kita tahu ya. Selisihnya itu sebesar otomatis 18.800 karena di bawah harga dari book value-nya. Oke. Sehingga karena penjualan dari mesinnya yang lama tersebut, maka perusahaan Electrocom itu mendapatkan kerugian, oke? Dan berbeda dengan asumsi bahwa dia akan mendapatkan profit. Tetapi dari kerugian tersebut, dia juga bisa mengurangi untuk pembayaran pajak ke depannya. Jadi ada biaya pajak yang dia bisa simpan yang dia tidak harus bayarkan sebesar 7.520. Ya, pajaknya di sini asumsi 40% dari selisih 18.800 tersebut. Oke. Next. Ketika perusahaan akan menjual suatu mesin atau aset yang lama, dia harus memperhatikan adakah tax yang akan mengikutinya. Oke. Seperti yang tadi, ketika dia menjual asetnya itu ternyata di bawah book value-nya, secara langsung dia memang rugi. Tetapi dari segi kerugian itu dia juga bisa men-saving tax. Yaitu dimana kan kalau kita tahu pajak itu kalau rugi itu dia tidak akan mengenakan PPh badan kalau di Indonesia. Ya, dia itu otomatis karena dia rugi, otomatis pembayaran taksnya pun akan lebih kecil dari yang seharusnya. Oke. Lalu perusahaan kemudian jika dia akan menjual aset di atas dari harga book value-nya, otomatis dia harus membayar pajak. Oke. Ya, ini adalah dua komponen yang terkait dengan penjualan aset. Saya ulangi lagi. Yang komponen yang pertama adalah jika kita itu menjual aset di atas book value-nya, berarti perusahaan tersebut harus membayar pajak yang lebih besar. Lalu yang kedua itu jika perusahaan menjual aset di bawah book value-nya, berarti perusahaan itu bisa tidak membayar pajak atau mengurangi pembayaran pajak dari yang seharusnya dia bayarkan. Berdasarkan ini sama kayak contoh di yang tadi. Oke, kurang lebih. Nih, teman-teman bisa lihat. Ya, ini kita ambil contoh diketahui beban pajaknya itu 40%. Kemudian ada equipment yang baru harganya 10 juta dollars. Kemudian ada jasa instalasinya itu 0,5 million dollars.
Lalu ada mesin lama yang sudah didepresiasikan full, jadi sudah terdepresiasi dan jadi book value-nya itu sudah 0. Kemudian akan dijual dengan harga $1 juta. Lalu inisial investmentnya itu sebesar 10,5 juta dolar. Itu didapat dari 10 ditambah 0,5 ketika kita mau membeli new equipment. Oke. Lalu ada after tax inflow-nya 0,6. Itu dari kita menjual mesin yang lama. 0,6 ini dari 1 juta dolar yang tadi dikurangi sama 40% tax rate. Oke. Jadi perhitungan tax info-nya itu dia dapat uangnya berarti 0,6 juta atau 600.000 dolar. Oke. Dari penjualan equipment yang lama. Lalu tipe dari cash flow selanjutnya itu adalah working capital expenditure. Ya, ini terkait dengan net working capital. Rumus net working capital itu sendiri itu adalah current asset dikurangi dengan current liabilities. Sebenarnya apa sih net working capital itu? Net working capital itu adalah lebih terkait dengan kita menghitung kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan, dan juga ini terkait dengan lebih ke jangka pendek. Oke. Ya, semakin meningkatnya net working capital, berarti semakin banyak pula cash yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Demikian sebaliknya, jika semakin kecil net working capitalnya, berarti semakin lebih banyak uang yang masuk di dalam perusahaan. Oke. Ini kita ada contoh, itu ada pada bulan November, dari November 1, tanggal 1 November sampai 31 Januari, perusahaan mulai beroperasi, kemudian ada pemesanan $15.000 kalender dan kredit. Oke, jadi kredit. Kemudian di sini perusahaan harus membayar supplier sebesar $5.000 per bulannya. Oke, dimulai dari 1 Desember. Lalu ini dia mengekspektasikan penjualannya itu 30%. Inventory-nya itu akan dijual 30% secara cash di November. Kemudian 60% itu di Desember, lalu 10% di bulan Januari. Lalu ada cash on hand tiap bulannya itu sebesar $500. Ya. Ini adalah working capital for calendar sales booth yang teman-teman bisa lihat. Ini ada cash, tadi kan dia bilang itu ada cash on hand tiap bulannya sebesar $500. Oke, dimulai dari bulan November, 1 November sampai dengan Januari. Kemudian dia akan membeli inventory tersebut dari November itu 1 November sebesar 15.000. Kemudian di Desember dia bilang akan membeli 10.500 dan di Januari itu 1.500. Ini didapatkan dari yang di sini ada expect to sell 30%, forecast in November, 60% in December, dan Januari 10%. Oke. Lalu dia membeli inventory tersebut secara utang. Oke, on credit. Sebesar 15.000, lalu ada 10.000 dan 5.000. Ya, net working capitalnya itu didapati adalah, kan tadi kan current asset, menghitung net working capital berarti current asset dikurangi current liabilities. Berarti total current assetnya itu adalah 15.000 dikurangi sama current liabilitiesnya 15.000. Total current assetnya itu ada di sini kan teman-teman bisa lihat total current asset 15.500, cash ditambah inventory-nya.
500 di bulan November, lalu dikurangi sama account payable-nya, dihasilkan ada net working capital $500 atau plus $500, oke. Ya, ini perubahan dari bulan Oktober itu 0, kemudian 1 November itu dia ada dia ada tambahan $500. Kemudian di bulan Desember itu dia harus menghitung dia akan membayar hutangnya. Itu kan dia membayar hutangnya itu 10.000. Oke. Dia membayar hutangnya 10.000, berarti ditotalin berarti 500 tambah 10.500 11.000. 11.000 dikurangi 10.000 itu ada 1.000. Oke. Jadi di bulan Desember masih tidak ada perubahan yang signifikan, masih $500. Begitu juga di bulan Januari itu 500 tambah 1.500 itu ada 2.000. Kemudian dikurangi sama pembayaran utangnya 5.000. Ini pembayaran utang account payable ini kita bisa lihat kan dia kan harus dia infokan must pay supplier $5.000 per bulannya dimulai dari beginning Desember 1 Desember. Ya, di sini dia harus membayar dari 1 Desember itu kan otomatis ini ada 5.000 nih. Dia sudah mulai membayar. Ya, makanya itu jadinya negatif 3. Kenapa ini sebesar di Januari, di 1 Januari itu ada change is net working capitalnya itu sebesar selisih 4.000 bukan 3.000. Oke. Ya kan teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kan dari yang 1 Oktober itu sampai dengan 1 November itu ada perubahan tambahan 500. Oke. Kemudian dari 1 November sampai 1 Desember itu juga dari yang 500 ke 1.000 berarti ada perubahan penambahan $500. Oke. Ya, kemudian kenapa ini jadi minus 4.000 di 1 Januari? Itu kalau teman-teman perhatikan 500 tambah 500, oke. 500 tambah 500 dari 1 November sampai 1 Desember itu kan ada 1.000 perubahannya, oke. Ya, dari 1.000 yang positif kemudian jadi 3.000 yang negatif di 1 Januari, itu kan selisihnya itu ada $4.000, oke. Jadi kenapa ini negatif 4.000 teman-teman tahu ya. 1.000 dikurangi 3.000. Oke, 1.000 nih, 1.000 dikurangin minus lagi minus 3.000. Minus ketemu minus jadi positif kan. Gitu. Jadi dia $4.000 seperti dilihat di sini. Ya, ini adalah pembayaran inventory di mana di cash on hand di 1 Oktober itu tidak ada inventory yang dibayar. Kemudian di 1 November itu sebesar 30% dari yang soal tadi. Itu 4.500, ada pembayaran tuh tiap bulannya $5.000. Oke. Menghasilkan teman-teman bisa lihat net cash flow-nya. Oke. Ini dilihat jika dari cash flow-nya ya. Jadi ingin melihat dari net cash flow-nya, berarti kan kalau dilihat dari net cash flow-nya itu berarti 4.500 dikurangi sama 5.000 berarti cash flow-nya minus 500. Demikian sebaliknya, 1 Desember dia ada inventory terjual sebesar 9.000, kemudian untuk pembayaran 5.000 berarti cash flow-nya positif. Oke, lalu dari 1 Januari ke 1 Februari ada 1.500, lalu ada pembayaran 5.000, jadi cash flow-nya negatif 3.000. Ini dari soal yang ini ya. Kan tadi dia bilang mas pay supplier 5.000 per month, oke. Terminal value ini digunakan untuk mengevaluasi investasi, oke. Kemudian umumnya terminal value ini berisi tentang forecast dari sekitar dari 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, forecastnya ini biasanya itu karena masih bersifat perkiraan, jadi masih banyak error yang menyertainya. Jadi masih ada kesalahan-kesalahan, jadi hasilnya belum tentu
100% sama dengan actualnya. Oke. Ya, terminal value ini juga merupakan refleksi dari suatu project di kedepannya nanti. Oke. Semakin besar nilainya, maka semakin besar juga cash flow di dalam suatu project tersebut. Jadi semakin besar juga investasi yang akan dikeluarkan untuk project tersebut. Ya, perbedaan dalam menghitung terminal value biasanya di dalam tahun-tahun terakhir dari suatu project itu dia akan mengasumsikan itu cash flow-nya itu grow-nya itu lebih sifatnya konstan. Oke. Rate-nya itu konstan, tidak berubah-ubah mendekati suatu project. Kemudian ada final cash flow-nya itu dia akan mengestimasikannya itu bisa dilihat dari suatu nilai pasar market multiple, yang dimana market multiple itu maksudnya adalah pasarnya itu, nilai pasarnya itu dia bisa dilihat dari dua sudut pandang pasar. Oke. Lalu nilai investasi dari suatu book value-nya itu akan dilihat juga. Oke, biasanya itu ada di dalam terminal value. Kita langsung ke contoh soal aja ya, biar teman-teman paham. Jadi pada tahun 2008 itu ada financial market, diketahui dari year satunya itu ada 0,5, lalu year 2 ada 1,25, 1,5 semuanya billion dollar. Lalu di tahun kelima perusahaan tersebut dia percaya bahwa investasi dari suatu proyek tersebut akan terus berkembang sebesar 2,5 per tahunnya. Oke, 2,5% per tahunnya. Dan bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan terminal value dari investasi tersebut? Oke. Ya, rumusnya itu ini percent value terminal value sama dengan cash flow T ditambah 1 dikurangi L itu biasanya di rate diskontonya, dan G itu maksudnya adalah tingkat growth-nya. Oke. Ini kita ambil contoh. Ini kita tahu 15375 itu didapat dari ini 1,5 billion itu dikali 2,5%. Oke. Jadi 1,5 ditambah dalam buka kurung 1,5 dikali 2,5%, hasilnya tutup kurung itu sama dengan 15375. Oke. Ya, 0, nilai 11% di sini itu dari nilai discounted of the cash flow-nya, yang kemudian dikurangi dari 0,025 sama dengan didapati 18,09 billion dolar. Ya, nilai ini adalah nilai terminal value yang akan didapati di akhir proyek tahun keempat. Oke, 18,09. Dimana jika dibandingkan nilai yang akan didapati itu tadinya itu dia membandingkannya itu total value-nya itu 15,1 billion. Oke. Ya, itu berarti 18,09 billion lebih besar daripada 15,1 billion. Jadi kalau project ini dihitung dari menggunakan terminal value, project ini layak untuk diambil. Oke. Lanjut. Kemudian ada menghitung tipe incremental cash flow. Caranya kalau incremental cash flow itu terkait dengan biasanya dibandingkan dengan sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya proyeksi yang seharusnya bisa tidak dikeluarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Jadi biaya-biaya tersebut itu bisa tidak dikeluarkan jika dengan perencanaan yang baik. Oke. Ya, sunk cost ini
kita ke contoh soal saja ya. Contohnya itu ada Norman Value itu dia memiliki gaji yang sekarang itu 70.000 per tahun. Kemudian dia mengekspektasikan kenaikan gajinya itu 5% per tahun. Lalu kemudian dia akan membayarkan gaji tax dari gaji tersebut, gaji tax pajak itu sebesar 35%. Lalu ada sang cost itu ada $1.000. Seperti yang tadi saya bilang, sang cost itu adalah biaya yang seharusnya dia tidak usah keluarkan, yang tidak usah dia keluarkan tapi dia keluarkan tetapnya. Kemudian di sini dia mengasumsikan nanti ada biaya yang kemungkinan dia akan keluarkan itu sebesar $1.000 untuk tes GMAT khusus. Lalu ada $2.000 untuk program-program lainnya. Kemudian ada biaya uangan dan juga beberapa biaya yang akan muncul ketika dia nanti sudah mulai mengambil kursus-kursus tersebut. Ya. Pada akhir tahun kedua dia itu kemudian mengasumsikan lagi bahwa dia itu akan memiliki menerima gaji itu sebesar $100.000 dengan kenaikan 8% per tahunnya. Kemudian dia mengekspektasikan pembayaran sekolahnya itu khususnya itu sebesar dia mengambil MBA program sebesar $35.000 di tahun kedua. Selama 2 tahun dia akan mengeluarkan biaya kurang lebih untuk MBA program itu $35.000. Kemudian jika Nomam itu bekerja selama 2 tahun dengan kenaikan gaji yang tadi itu sebesar 5% per tahunnya, dengan gaji yang dia terima 70.000, dia akan mendapatkan selama di tahun kedua itu sebesar $77.175. Oke. Kemudian uang di tahun kedua yang akan dia terima itu masih sebesar 22.825. Jadi ada 100.000 dikurangi sama 77.175 yaitu 22.825. Lalu ada biaya beban pajak dari yang 22.825 itu sebesar 35% terkait dengan contoh soal tadi. Di sini dia infokan ada si Norman harus membayar pajak sebesar 35%. Lalu di tahun ketiga cash infonya itu 100.000 yang asumsinya dia akan harus terima dikali 1,08 itu ada kenaikan dari 8% gajinya dia mengasumsikan dikurangi sama 70.000 dari gajinya sekarang dikali 1,055%-nya itu dari kenaikan gajinya di tahun ketiga pangkat 3 dikali 1 kurang 0,35 itu pajaknya ada $17.528. Berarti dia itu dalam mengambil MBA programnya itu memiliki net present value-nya itu sebesar 17.528 yang asumsinya masih sangat amat positif dan itu bisa dia membantu dia MPV-nya itu untuk 30 tahun dia berkarir ke depannya. Oke, MBA-nya. Jadi 17.528 ini akan meningkatkan gaji dia ke depannya nanti. Oke. Jadi dia mengasumsikan tahun ketiga itu gajinya 17.528 dan dia itu bisa mengambil MBA programnya. Ya, lalu bagaimana dengan opportunity cost-nya Norman? Opportunity cost ini adalah biaya-biaya yang mungkin saja harus dikeluarkan
ketika dia akan berinvestasi. Tadi kan dia berasumsi dia akan berinvestasi mengambil MBA program, oke? Ya, kemudian biaya opportunity cost ini akan muncul jika dia memang decided atau memutuskan untuk berinvestasi. Tetapi kalau dia tidak memutuskan untuk berinvestasi, maka biaya-biaya tersebut tidak akan muncul. Oke. Ya, ini opportunity cost itu alternatif investment yang tadi kita sudah bicarakan di awal. Selain dari time value, dari terminal value, kemudian ada, tadi kan kita sudah membahas terminal value, kemudian ada incremental cash flow, lalu ini kita akan bahas opportunity cost. Ya, opportunity cost itu merupakan salah satu alternatif cara menghitung dari suatu kita jika kita ingin mengambil investasi tersebut. Oke. Asumsinya jika Norman itu tidak memutuskan untuk sekolah MBA, maka di tahun pertama itu 70.000 nya itu akan dikurangi 35% dari taxnya, jadi dia cuma dapat 45.500. Lalu di tahun keduanya itu dia akan terima karena ada kenaikan growth gaji 73.500, terus ada dikurangi pajak jadi 47.775. Ya, NPV dari suatu project itu bisa saja selamanya dari metode opportunity cost ini bisa saja tidak terlalu akurat ya, bisa saja salah. Umumnya sih biasanya sih dari opportunity cost ini biasanya kalau menghitung investasi tersebut biasanya menggunakan metode incremental cash flow. Jadi biasanya itu dihitung itu kalau kita ingin menilai suatu investasi itu biasanya incremental cash flow dan juga terminal value yang tadi kita sudah bahas. Oke, ini. Jarang sekali perusahaan menggunakan memilih investasi hanya dihitung dari opportunity cost-nya saja karena tidak akurat. Ya, ini kemudian slide yang umumnya terkait dengan industri. Jika kita berinvestasi dalam industri makanan di beberapa negara dari tahun 1990 ada capital investment spending sampai dengan total employment index. Ya, ini tabel 8.2 ini merupakan suatu proposal dari suatu project dalam film. Ya, ini dia contohnya, ini di tahun ke-0 dia itu price per unitnya 13,5. Teman-teman bisa lihat price per unitnya itu dari tahun ke-0 sampai tahun ke-6 itu terus meningkat ya, seiring dengan meningkatnya inflasi. Begitu juga dengan unit yang dihasilkan dalam membuat suatu film dari tahun ke-0 sampai tahun ke-6 terus meningkat. Yang akan menghasilkan nilai dari profitnya itu otomatis dari tahun ke tahun otomatis semakin meningkat. Di tahun ke-6 kan ini teman-teman bisa lihat ada profit yang didapatkan $49.903. Oke. Lalu ada projected balance sheet-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita skip saja. Ya, ini nih, teman-teman lihat tabel 8.3 ini. Ini kan dia itu membeli fixed asset nih. Fixed asset dia beli tahun ke-0 50.000. Kemudian tahun ke-1 minus 10.000 dibeli. Oke, sampai tahun ke-6. Ya, 3.000 ini didapat dari mana sih? 3.000 ini kan menghitung working capital. Net working capital ini kan tadi kan total current asset dikurangi total current liabilities. $3.000 ini didapati dari, entah ya, total current asset ini 5.500 nih.
kemudian dikurangin sama total current liabilities 2.500. Jadi menghasilkan 3.000 di tahun ke-0. Tahun ke-1 7.344. Oke. 13.934. 13.934 total current aset ya. 13.934 dikurangin 4.320. Tahun ketiga 32.932 dikurangi 11.016 dan begitu juga tahun-tahun selanjutnya. Oke. Jadi total current asset ini dikurangi sama total current liabilities. Didapatilah net working capitalnya. Oke. Lalu ada operating cash flow-nya, kemudian di total dapatan net cash flow-nya. Oke. Lanjut lagi. Cash flow ini biasanya terkait dengan inflasi ya. Dalam menghitung cash flow apalagi terkait dengan cash inflow, berarti kita harus melihat inflasi yang ada di dalam suatu negara tersebut. Oke. Ya. Nominal return itu akan merefleksikan dari actual return dolar yang akan kita dapatkan. Jadi maksudnya adalah nominal return itu biasanya merefleksikan berapa return actual yang akan kita dapatkan. Lalu real return itu bisa diukur dari seberapa besar untung kita dalam yang kita dapatkan di dalam kita berinvestasi. Jadi ketika kita ingin mengetahui return kita sebenarnya yang real berapa sih, kita mengetahuinya itu bisa dari melihat total investasi yang kita investasikan itu menghasilkan keuntungan kenaikannya itu berapa persen. Ya, itu biasanya sama dengan real return. Oke. Kemudian secara umum ketika inflasi itu rata-rata inflasi itu naik, otomatis nominal rate-nya itu juga biasanya secara tidak langsung itu bisa saja bisa naik bisa tidak, oke? Tergantung. Jadi di mana investor itu biasanya melihat dari permintaan akan return itu sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah seorang investor itu dia akan melihat kenaikan dari return yang didapatkan dari investasinya tersebut. Oke. Kemudian dia tidak hanya melihat dari inflasinya saja, tetapi juga dia harus melihat return dari investasi yang diinvestasikan itu positif apa tidak. Tuh. Lalu ada kita menghitung real rate itu sama dengan 1 plus nominal rate dibagi 1 plus inflation rate dikurangi 1. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Contohnya itu ada kita membeli tiket sebesar $10, kemudian kita memiliki asumsi kita memiliki $1.000. Kemudian $1.000 itu kita bisa menonton 100 film. Oke, karena satu tiketnya itu harga $10. Oke. Ya, kemudian bagaimana jika $1.000 itu kita investasikan, oke? Dan dengan nilai 23% nominal returnnya, jadi 23% dari yang akan kita dapatkan dari investasi return tersebut di tahun depannya, oke? Terus selalu diasumsikan lagi tingkat rata-rata inflasi di tahun tersebut itu tidak lebih dari 6%, oke, di akhir tahunnya. Otomatis kalau $10 tadi, tahun depan berarti harga tiket itu jadi naik 6% jadi $10.6, oke. Ya, uang kita juga yang tadinya $1.000 kita investasikan kan akan bertambah 23% ya nominal rate-nya.
Jadi 1000 dikali 23%, jadi uang kita akan bertambah 230. Jadi totalnya $1.230. Ya, 1.230 dibagi 10,6 itu berarti kita bisa menonton film itu 116 film. Yang tadinya tahun lalu kita, kalau kita tidak investasikan uang kita cuma bisa nonton 100 film. Ini kita investasikan, kita bisa nonton 116 film. Oke. Berarti kita bisa ada kenaikan 16% per tahunnya. Otomatis ini akan asumsi dari return yang kita bisa dapatkan jika kita bisa menginvestasikan $1.000 tersebut, ya kan? Ya, itu adalah contohnya. Ini next saja. Ini next. Ya, ini yang mau saya jelaskan. Terkadang itu investasi cash flow itu projection-nya itu biasanya itu bisa saja real, oke? Tapi real cash flow itu hanya melihat dari current price-nya saja. Dia tidak melihat secara garis besarnya. Oke, dia hanya melihat dari current nilai yang sekarang ada, yang diasumsikan dari inflasi yang dia mengasumsikan sendiri. Oke. Ya. Kemudian nilai suatu project cash flow itu terkadang juga nilai realnya itu tidak selalu sesuai dengan nilai nominatornya. Oke. Jadi biasanya itu mengikuti dari nilai discount rate-nya. Jadi nilai suatu project itu biasanya itu tidak mengikuti nilai nominal terms-nya, tapi mengikuti nilai dari discount rate-nya. Oke. Ya, ini kita di tabel figur 81 capital budgeting and inflation. Ini maksudnya adalah jika nominal discount rate-nya itu, ya teman-teman bisa lihat di sini. Itu kalau garis centang itu, kalau misalnya nominal discount rate-nya itu dia itu sama dengan nominal cash flow-nya, berarti umumnya itu bahwa nilai investasinya itu sama, oke? Nominal cash flow, jadi sama, tidak ada perubahan. Lalu kalau real discount rate-nya itu misalnya dia itu real discount rate-nya itu nilainya itu di bawah dari nominal cash flow-nya. Jadi real discount rate-nya itu misalnya 3%, lalu nominal cash flow-nya 5%, berarti nilai NPV-nya itu pasti overstated. Jadi nilai NPV-nya itu berarti di atas dan itu bagus. Lalu kalau misalnya ada real cash flow, ini tabel sebelah kanan. Kalau misalnya nilai nominal discount rate-nya itu misalnya itu dia itu berada di atas, oke, daripada real cash dari real discount rate-nya itu, maka NPV-nya itu understated, oke. Dan itu tidak baik. NPV itu semakin besar NPV-nya, maka NPV-nya itu makin baik, project itu makin layak untuk diambil. Ya, ini kita ambil contoh NPV ya. Jadi ada device, suatu alat, dia itu 12.000 itu maksudnya adalah 12 alat itu di tahun ke-0 itu dia harus menginvestasikan itu 12.000 untuk yang A. Lalu yang B itu ada $14.000. Lalu di tahun pertama alat itu akan menghasilkan 1.500 dan seterusnya. Nilai percent value-nya itu sebanyak 7%. Di total A itu $48.233, B itu $42.360. Oke. Kita ambil contoh yang ini saja ya. Kalau yang ini tuh dia tuh
Yang contoh yang ini dia cuma memperlihatkan bagannya. Oke, kita langsung ke soalnya saja. Misalnya gini, kita mau mengganti equipment. Jadi equipment replacement, harus kita mengganti equipment di mana perusahaan akan membeli suatu elektronik itu dengan dua ketentuan. Yang pertama itu, alternatif ketentuan yang pertama itu adalah alatnya itu lebih murah, tetapi biaya maintenance-nya itu tinggi, dan juga tetapi periode penggunaan alatnya itu pendek. Yang kedua, kebalikannya. Biayanya lebih tinggi, kemudian maintenance cost-nya lebih kecil, tetapi alatnya itu masa umurnya panjang. Kemudian ada nilai ekspektasi dari cash outflow-nya. Di tahun pertama alat itu akan, tahun ke-0 itu alat itu kita harus mengeluarkan $12.000. Yang B itu alat yang B kita harus mengeluarkan lebih besar, $14.000. Begitu juga tahun 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, didapati lagi nilai diskon rate-nya itu 7%. Ya. Bagaimana kita cara menghitung NPV-nya? Di sini sudah diketahui NPV-nya itu A itu 15.936, yang B itu didapati total NPV-nya $18.065. Ya, ini dia bisa kita teman-teman tahu nilai present value dari suatu NPV dari yang A lebih kecil daripada yang B. Oke. Ya. Apakah kita harus memilih yang A atau apakah kita harus memilih yang B? Kita bisa lihat di sini. Ini kita pakai rumus 15936 itu, misalnya kita cara ngitungnya gini nih. Teman-teman, ini kan ada dia bilang tahun ke-0 itu 12.000. Tahun ke-1 2, 3, kemudian 4, kemudian didapati lagi ini 1.500, lalu ini 1.500, ini 1.500, kemudian ini 0, kemudian ini yang A, kemudian yang B itu 14.000, kemudian 1.200 dan seterusnya 1.200. Oke. Ya, hitunglah NPV-nya. Oke. Hitunglah NPV-nya. NPV-nya. Cara menghitungnya adalah ini A, project A yang tadi. Ini totalnya 0, ya kan? Tahun pertama itu 0 sampai masih sama 4. Oke. Oke. Kemudian yang A itu ini 12.000. Menghitung NPV-nya berarti 12.000 ini kan tahun ke-0, oke? Kalau tahun ke-0 berarti tidak ada kalau dihitung present value-nya pun apapun yang di pangkat 0 berarti 1 hasilnya. Berarti $12.000 dikali 1 ya 12.000. Jadi tidak perlu dihitung lagi untuk tahun ke-0. Tapi untuk tahun ke-1 kita harus menghitung present value dari masing-masing. Ini 1.500 dibagi buka kurung 1 ditambah 7%, kemudian dipangkat 1 sama dengan segini. Begitu juga tahun-tahun seterusnya. Yang ini berarti
E6, lalu tahun kedua, lalu tahun ketiga itu ada 3, ini E6. Ya, jika di total di sum ini hingga ke sini itu hasilnya sama 15.396. Ya, begitu juga yang B, ini 14.000, kemudian sama dengan 1.200 dibagi 1 ditambah 7% dipangkat 1, kemudian seterusnya. Ini 1.200, ini pangkat 2, lalu ini pangkat 3, kemudian ini juga pangkat 4. Oke. Di total 17.149. Oke, tenang, ada yang miss di sini. Bentar. Pangkat ini. Oke, kita lihat 1.200. Lalu ini pangkat 2, lalu ini oke 14.000. Oke, berarti itu nilainya harusnya bukan 18.065 tetapi 17.149. Oke. Oh, yang ini belum ditambah ternyata. Bukan. Ini belum ditambah ya teman-teman. Ini harusnya F9. Karena tahun keempat dia ada. Ya, 18.065 sama ya. Ya, 18.065 nih. Nilainya itu sama, matching dengan contoh soalnya. Jadi begitu cara ngitung NPV-nya ya. Yang tadi ini kenapa tadi 18.065, karena tadi rumusnya itu dia harus sampai tahun keempat. Kan kalau yang B, yang A itu kan tahun keempat dia memang 0. Oke. Sedangkan yang B tahun keempat itu dia ada. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Bagaimana, apa yang harus kita pilih? Pilihan dari pilihan opsi A atau opsi B? Tentu saja kita harus memilih opsi B. Opsi B yang harus dipilih. Kenapa begitu? Karena semakin besar NPV-nya, maka semakin besar juga return yang akan kita dapatkan atas investasi tersebut. Jadi melihat NPV yang bagus yaitu dibandingin saja NPV yang nilainya paling besar. Berarti NPV project itu yang harus kita ambil, oke? Berarti yang kita harus pilih itu adalah second device, oke? Kemudian ini asumsinya jika annual cost-nya itu biaya setiap tahunnya itu sama tak 6072 dan 533, oke? Ya, kalau yang tadi kan ini kan yang tadi itu annual cost-nya itu beda-beda ya. Oke. Ini juga ini dia sama rata maksudnya kayak gini, equal. Tidak ada perubahan. Oke. Ya, tapi ini bagaimana jika diketahui
diketahui, NPV-nya diketahui, tapi X-nya itu tidak diketahui. Begitu juga dengan Y-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, rumus matematika saja ya, seperti biasa. Teman-teman, saya percaya teman-teman pasti paham bagaimana cara menghitung untuk mendapatkan 6.072. Next. Ya, ketika ada kapasitas di suatu perusahaan, kapasitas operasionalnya itu di bawah dari full capacity, maka manajer itu harus mendorong alternatif penggunaan dari kapasitas tersebut. Oke, berarti asumsinya ada aset yang tidak digunakan optimal. Oke. Lalu kemudian jika marginal cost-nya itu dalam menggunakan excess capacity-nya itu 0, berarti secara tidak langsung ada biaya-biaya yang tidak mempengaruhi dari penambahan kapasitas tersebut. Oke. Jadi kapasitasnya itu mungkin saja tidak dibutuhkan sekarang untuk meningkatkan kapasitas tersebut, tapi dibutuhkan di masa yang akan datang. Ya, that's why itu kenapa manajer itu harus melihat persentase komponen-komponen dari biaya-biaya atas penambahan kapasitas yang akan ada di kedepannya untuk meningkatkan kapasitas yang akan dihasilkan dari suatu produksi suatu barang. Oke. Jadi maksudnya adalah manajer tersebut itu jika ingin meningkatkan kapasitas, dia harus mempelajari komponen biaya-biaya yang harus melekat jika ingin menambahkan peningkatan kapasitas produksi. Oke. Tidak ngasal. Dalam meningkatkan kapasitas itu pasti tidak ada tidak ada aset yang tidak bekerja. Jadi semua aset mesin-mesin itu pasti bekerja. Oke. Itu merupakan metode yang biasanya digunakan oleh manajer secara tradisional. Jadi jika ingin meningkatkan kapasitas, manajer tersebut akan menggunakan semua mesin yang dia miliki. Oke. Ya, lalu yang komponen yang kedua ini, bagaimana perusahaan itu bisa saja menyewa dengan membayar 125.000 per tahun selama 2 tahun. Oke. Ini saya skip saja. Ya, saya lebih ke hitungannya ya ini ya. Ini bagaimana jika yang tadi manajer tersebut dia itu menyewa 125.000 ya. Ya, diketahui nilai incremental cost investasinya itu $2 juta untuk 2 tahun, kemudian ada incremental cash inflow 125.000. Ya, untuk menghitung NPV-nya 125.000 dikurangi sama increment investingnya, nilai investasinya 2 juta, kemudian ditambah 125.000 dibagi 1.10. Itu didapatkan dari asumsi diskon rate-nya $10. Begitu juga ditambah 2 juta 1 dikali 1 pangkat 2. Itu tahun kedua. Dihasilkan minus 108.471. NPV-nya itu hasilnya negatif. Oke. Hasil NPV negatif berarti asumsinya project leasing tersebut tidak layak untuk diambil. Karena negatif bukan positif. Jadi setiap NPV yang hasilnya negatif berarti NPV tersebut tidak layak untuk diambil. Oke. Lalu NPV yang hasilnya 0 seperti yang di bawah ini, itu berarti NPV tersebut tidak menghasilkan apapun, berarti tidak menghasilkan return sama sekali, berarti sama dengan nilai investasinya. Ngapain kita berinvestasi jika nilai yang kita gunakan itu, nilai return yang kita dapatkan sama dengan investasi tersebut, berarti kita membuang-buang waktu saja. Jadi NPV yang layak untuk diambil adalah NPV yang positif. Oke.
Kemudian ini ada human factors of capital budgeting. Ini the best financial analyst, itu maksudnya itu dia bisa tidak hanya mendukung dari angka saja, tetapi dia harus melihat dari seberapa baik investasi tersebut dan bagaimana kenapa investasi tersebut itu harus dijalankan, oke? Dan juga dia bisa melihat dari kesempatan-kesempatan yang ada jika investasi tersebut menghasilkan NPV yang positif. Apakah kesempatan-kesempatan itu bakal banyak muncul atau bagaimana jika NPV-nya itu negatif? Jadi dia tidak hanya seorang financial analyst yang bagus itu tidak hanya melihat dari segi angka saja, tetapi dia harus bermain dengan instingnya dan logikanya, lebih tepatnya seperti itu. Dan harus melihat opportunity yang ada dari investasi tersebut di kedepannya. Ya, kemudian di sini CFO itu melihat dari segi apa sih? Umumnya CFO itu melihat ketika dia ingin memutuskan suatu project diambil atau tidak, dilihat dari earningsnya. Earningsnya itu harus menghasilkan lebih besar daripada revenue yang dia akan dapatkan. Dia itu melihat dari earningsnya. Jadi CFO dalam memilih suatu project itu dia umumnya cenderung melihat dari sudut pandang earnings. Oke. Itu maksudnya dari pie chart di slide ini. Oke. Kemudian sisanya itu ada revenue, lalu dia melihat dari cash flow from operation, lalu ada free cash flow, lalu performa earnings dan faktor-faktor lain. Oke, demikian informasi dan juga penjelasan akan chapter 8. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan selamat belajar.